apa namanya? Ketika kita berbicara tentang bela negara, maka kita balik lagi ke aspek yang sudah pernah kita pelajari, bahwasanya bela negara ini adalah tanggung jawab warga negara, ya. Sementara nasionalisme ini adalah identitas nasional, seperti itu, ya. Jadi bela negara ini adalah tanggung jawab warga negara dan nasionalisme ini adalah identitas nasional, ya. Sekarang kita akan coba lihat beberapa soal terkait bela negara, nasionalisme dulu ya. Mari kita lihat untuk nasionalisme. Oke, mari kita lihat nomor 18 ya. Karena ada keluar soal nasionalisme, maka ketika kita berbicara tentang nasionalisme, ya, nasionalisme itu adalah identitas nasional. Nah, seperti itu. Jadi nasionalisme ini adalah identitas nasional, yang mana nasionalisme ini itu terdiri dari beberapa aspek, ya. Ada bahasa, ada lagu kebangsaan, ada lagi yang namanya pilar negara. Pilar negara itu ada 4 ya, Pancasila, UUD, BTK Tunggal Ika, dan NKRI. Kan ada satuan Setelah itu terpisah. ada lagi yang namanya bendera dan kebudayaan nasional. Ya, nah, oke. Jadi ini menjadi aspek si nasionalisme. Nah, oke. Maka si nasionalisme ini tadi ada bahasa, lagu kebangsaan, bendera, ya, kebudayaan nasional dan sebagainya. Nah, mari kita lihat soal nomor 18 ya. Berbagai penelitian telah menunjukkan peran pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi akan berdampak pada peningkatan performansi kerja, pengendalian impuls yang baik, penyesuaian dan stabilitas harga diri, hubungan interpersonal yang baik, dan kurangnya perilaku agresi. Jadi dijelaskan di sini orang yang memiliki profesionalisme kerja adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, ya. Jadi walaupun keadaan dia sedang marah dan sebagainya, tapi pelayanan yang dia lakukan terhadap pekerjaan dia itu maksimal. Pada sisi lain, pengendalian diri yang rendah akan berdampak pada penurunan performasi, ya. Nah, performasi kerja, impulsivitas, ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri, ya, yang rendah, kurangnya hubungan interpersonal dan meningkatnya perilaku agresi, ya. Setiap warga negara dituntut memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu prinsip nasionalisme, ya. Jadi kalau kita berbicara prinsip nasionalisme, ada prinsip kesatuan, ada prinsip demokrasi, benar, dalam prinsip ada, ya, demokrasi. Setelah itu ada yang lain tidak ada ya. Jadi prinsipnya ada 2 di sini yang termasuk dalam prinsip nasionalisme, ada demokrasi, ada persatuan dan kesatuan, ya. Maka ini adalah prinsip kesatuan dan kesatuan, ya, yang mana setiap warga dituntut memiliki pengendalian diri sehingga bisa menyatu antara sikap dia dengan kinerjanya. Nah, jadi dia punya nilai persatuan dan kesatuan yang baik dalam mengendalikan diri, sehingga pekerjaannya tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah itu mari kita lihat soal-soal selanjutnya. Nomor 20.
Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo ya. Budi Utomo ini adalah salah satu organisasi pergerakan nasional ya. Budi Utomo ini adalah salah satu organisasi pergerakan nasional ya, yang bergerak di bidang pendidikan ya dan pemuda dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun kesadaran akan nasionalisme ini terkadang terhambat, bukan terhambat, terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika, ya, jadi hambatan nasionalisme ini apa yang ditanyakan ya? Hambatan si nasionalisme ini. Maka jawabannya adalah kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, B. Sifat universalitas tetap dipegang teguh, C. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Ya, ada jawaban E di atas. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Ditanya yang menghambat ya. Nah, oke. Ditanya yang menghambat si nasionalisme. Maka jawabannya adalah nasionalisme terkadang dapat mengganggu dan menghambat rakyat itu sendiri. Nah, maka jawabannya adalah ini rata-rata jawabnya D, C. Apa kira-kira yang menghambat? Ya, kalau nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi, seharusnya tidak menghambat ya. Yang menghambat itu adalah kalau apa namanya? Kalau nasionalisme dipahami secara mendalam, seharusnya tidak menghambat, tapi malah memperlancar si nasionalisme itu sendiri. Nah, ya. Kalau kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, jawabannya itu B, sifat universalitas tetap dipegang teguh. Ya, sifat universal ini adalah sikap atau sifat yang memasukkan berbagai universal itu artinya menyeluruh, menyeluruh. Universal itu memiliki arti menyeluruh. Ya, jadi sikap memegang teguh sifat menyeluruh ini, kita itu terkadang menyampurkan berbagai ideologi, berbagai paham ya, yang mana kita tidak fokus pada ideologi nasionalisme. Kita ikut sebagai apa tren tertentu, kita ikut brand tertentu dan sebagainya, sehingga membuat ya, sehingga membuat orang-orang itu jadi terhambat nasionalisme. Dia pakai produk luar, dia pakai teknologi luar, dia pakai pemahaman luar, dia tidak mau ikut terhadap ideologi atau pemahaman versi Indonesia. Maka jawabannya B, ya. Nah, kalau D tadi juga benar ya. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Oke, nasionalisme sudah ya. Kita lanjut ke FR kedua, ya. Kalau C salah itu ya. Kenapa? Karena ditanya kesadaran akan nasionalisme terkadang dapat membelenggu. Kan nggak mungkin nasionalisme ini kalau dipahami secara mendalam dapat membelenggu. Kan logikanya seperti itu. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Kalau dipahami secara mendalam, ya nggak mungkinlah membelenggu ya. Kalau dipahami secara mendalam bahkan bisa lebih sadar dan tidak terhambat. Nah, oke. Jadi kalau sifat universal ini sifat menyeluruh. Universal ini adalah memakai seluruh ideologi, memakai seluruh pemahaman yang mana dia tidak ada batasan ya. Dia ikut tren, dia pakai produk luar, dia ikut tradisi luar, sementara dia upacara nggak paham, makna dari Indonesia sendiri dia nggak paham. Nah, itu sifat universalitas. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal bela negara. Ya, kita masuk ke bela negara.
Nah, ini ya. Bela negara juga keluar ya pada FR kali ini. Maka kita akan membahas apa itu bela negara. Oke, mari kita lihat apa itu bela negara. Bela negara ya. Nah, apa itu bela negara? Bela negara ini adalah tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab warga negara. Oke? Jadi bela negara ini adalah tanggung jawab warga negara yang mana warga negara ini punya tanggung jawab terhadap warga negara. Ya, kita sebagai warga negara punya tanggung jawab kepada negara. Itu disebut dengan bela negara. Nah, bela negara ini terdiri dari berbagai tanggung jawab. Ada tanggung jawab profesi, ada tanggung jawab misalkan seorang guru, dia harus yang namanya melakukan kegiatan belajar mengajar yang serius terhadap siswa. Seorang anggota TNI, dia mempertahankan keamanan dan ketertiban. Ya, bukan TNI, TNI mempertahankan bukan keamanan dan ketertiban, tapi lebih kepada kedaulatan. Ya, kalau polisi tugasnya ketertiban, kalau TNI itu profesinya lebih ke pertahanan. Ya, seorang dokter itu punya tanggung jawab yang sangat berat juga, yaitu memberikan yang namanya fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Kalau tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita juga memahami ya, nanti tinggal dibuka hak dan kewajiban, ya. Maka di situ kita bisa lihat yang namanya seperti bayar pajak, ya, menaati peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Maka ini menjadi bela negara. Jadi kalau memahami konsep bela negara, kawan-kawan ingat aja, bela negara ini tanggung jawab warga negara. Oke? Nah, maka kita lihat beberapa soal tentang bela negara. Nah, mari kita lihat nomor 15 dulu. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan ya. Kelebihan dan tapi juga dapat menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Ya. Nah, tapi di sini ditanya ada nggak apa-apa nih nomor 15 peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut. Nah, oke. Jadi dijelaskan Indonesia ini bisa menjadi kelebihan keberagamannya, bisa menjadi kekurangan juga. Nah, jadi perbedaan ini sangat beragam membuat Indonesia itu rentan akan terjadi perpecahan. Apa peran nasionalisme untuk membuat masyarakat itu tidak terpecah? A. Menerapkan nilai sila ketiga. B. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam politik negara. C. Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sementara D. Dia cari dulu. Mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia. E. Menghadiri forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Ya, maka jawabannya apa? Peran nasionalisme ini, ya, perannya itu Oh sih yang bang, mirip-mirip itu adalah, nasionalis. Bukan, bukan. mari kita lihat apa ya untuk jawabannya. Jadi peran nasionalisme untuk menangkal hal tersebut, untuk menangkal perpecahan, maka harus adanya persatuan. Ya, persatuan sila keberapa? Persatuan itu jelas ya. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Jawabannya A. Ya, ingat.
Di sini ada kata perpecahan. Maka untuk merajut perpecahan dilakukan dengan persatuan. Maka penerapan sila ketiga adalah salah satu kunci ya dalam merajut persatuan. Nah, mari kita lihat nomor 16. Silakan dijawab, ada yang bisa? Bentuk bela negara ya. Apa yang harus dilakukan? Silakan, saya kasih waktunya 1 menit untuk menjawab. Ingat ya, bela negara apa? Tanggung jawab. Seperti apa tanggung jawab yang harus kita lakukan? Mari kita lihat, ini ada tentang lagu Rasa Sayangi ya. Nah, oke, pada tahun ini, tahunnya ini ada typo tadi ya. Tapi konteksnya kawan-kawan paham semua ya, walaupun ada typo sedikit. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayangi digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia. Pada tahun 2017, lagu ini kembali digunakan saat pembukaan SEA Games di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tak berhenti di situ, isu klaim lagu Rasa Sayangi juga muncul setelah girl band K-pop Stacy menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur. Klaim ini pun terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu ini merupakan lagu Indonesia diciptakan oleh Paulus Pearl yang berasal dari Maluku. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap apa yang harus kita ambil? Ya, apa yang harus kita ambil? Menghindari konflik tidak mungkin ya. Ini bukan bentuk dari tanggung jawab. Ya. B. Melakukan protes. Oke, betul protes. Tapi kita lihat yang lain dulu. Kita simpen dulu. Mengapresiasi kebudayaan. Bukan ya. Di momen seperti ini bukan mengapresiasi yang harus kita lakukan. Melestarikan. Oke, karena konsep dari melestarikan itu yaitu menjaga. Ya. Menjaga si budaya ini agar tidak diganggu oleh orang-orang luar setelah menjaga di dalamnya juga mengindahkan budaya tersebut, menerapkan budaya tersebut. Karena kata melestarikan ini lebih ya banyak maknanya. Merawat, menjaga, menerapkan, nah, itu kan namanya melestarikan. Kalau asimilasi, asimilasi itu penggabungan budaya sehingga muncul budaya baru. Nggak mungkin ya memunculkan budaya baru dengan asimilasi sehingga budaya lama hilang. Nah, ada nih B, protes dan D, melestarikan. Maka jawaban yang harus kita lakukan bentuk bela negara adalah jawabannya itu lebih ke melestarikan, ya. Nah, kalau protes atas klaim Malaysia ini protes dari pemerintah. Oke, dari pemerintah sendiri dan bentuk dari melestarikan kan juga di dalamnya kita protes nanti ya. Nah, jadi yang lebih general itu melestarikan karena ini bentuk yang lebih perfect dan makna melestarikan ini lebih dari protes ya. Melestarikan itu merawat, menjaga, protes juga di dalamnya, menerapkan sehingga kita itu dapat mempromosikan budaya kita keluar sehingga tidak ada lagi yang namanya budaya-budaya kita yang diklaim oleh Malaysia seperti itu. Oke, ini bela negara kita bahas satu soal lagi ya, karena kita harus banyak bahas hal-hal yang lain ya, yang harus kita persiapkan. Nah, nomor 13 silakan kawan-kawan. Coba dijawab, bela negara.
konsep teoritis yang jelas. Nah, mari kita lihat nomor 13. Dalam suatu komplek perumahan besar, para penghuninya berasal dari suku, budaya, adat, dan bahasa yang beda-beda. Nah, ya. Karena adanya interaksi yang intensif, ini ada koma ya. Lambat laun mereka mengurangi perbedaan. Jadi mereka ini sering sering ngobrol ya, sering berinteraksi. Sehingga mereka tuh nggak lambat laun mereka tuh mengurangi perbedaan. Hal ini sesuai dengan makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hal ini sesuai dengan makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika? Nah, A. Budaya dalam masyarakat tersebut sudah dapat mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita simpan dulu. Ya, berkaitan memang ya. Jadi mereka itu sudah apa namanya tidak inklusif lagi ya, sudah terbuka. Tapi kita lihat dulu yang lain, karena kan jawabannya itu mirip-mirip dan semuanya rata-rata jawaban benarnya lebih dari satu ya. Maka kita harus mengambil jawaban yang paling logis dan paling dekat dengan opsi soal. Nah, kalau B lebih parah lagi ya, bukan ya? Ini jomplang sekali karena tidak menghargai ya. Sementara di atas konsepnya menghargai. C. Proses asimilasi budaya sehingga muncul budaya baru sebagai orientasi akhir. Berarti ada penggabungan budaya sehingga muncul budaya baru. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan ada budaya baru ya. Nah, nggak ada muncul budaya baru di sini. Mereka hanya saling mengurangi perbedaan. Dalam artian mereka tuh nggak melihat lagi perbedaannya, tapi ya mereka tetap berteman, mereka tetap berinteraksi. D. Masyarakat menggunakan pendekatan akulturasi. Apa beda akulturasi dengan asimilasi? Akulturasi ini memadukan kebudayaan. Ya, menggabungkan dan memadukan kebudayaan sehingga terjadi kolaborasi dalam kebudayaan. Kalau asimilasi itu menggabungkan kebudayaan dan menghilangkan kebudayaan lama sehingga muncul budaya baru. Nah, di sini tidak muncul budaya baru, ya. Nah, tapi kalau akulturasi itu menggabungkan kebudayaan sehingga muncul yang namanya kebersamaan atau kebudayaan yang baru. Seperti itu. Kalau E, saling mengimitasi. Mengimitasi itu meniru, tidak ada keterangan mengimitasi, maka jawabannya adalah D. Ya, mereka itu mengurangi perbedaan dengan melakukan akulturasi. Apa akulturasi? Menggabungkan pemahaman, menggabungkan kebudayaan sehingga bisa berkolaborasi ya dalam kehidupan tanpa membeda-bedakan budaya yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke FR selanjutnya karena kita bakal lihat soal-soal lain. Jadi setelah saya simpulkan banyak soal terkait bela negara tadi udah ya. Nanti kawan-kawan baca lagi bela negara dan nasionalisme sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan di Zoom-Zoom sebelumnya karena materi ini sudah pernah. Ada cinta tanah air ya. Nah, kalau cinta tanah air ini ingat kawan-kawan sekalian. Nanti kalau keluar cinta tanah air maka tolong ingat sekali cinta tanah air itu apa? Ya, saya tulis sedikit di bawah ini. Oke, sebentar. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu lebih kepada produk, ya, pemakaian produk dalam negeri. Itu disebut dengan cinta tanah air. Misalkan kita memakai produk Polytron, kita memakai produk atau makanan-makanan lokal, ya, makan makanan nasional, ya. Tapi kalau kita makannya KFC, ya, makannya McD, ya, itu bukan cinta tanah air. Tapi kalau kita makan soto, ya, makan sate, itu cinta tanah air. Produk ini sangat banyak, bentuknya bisa makanan, bisa baju, bisa macam-macam lah. Ya, jadi kalau nanti brand-brand yang disebutkan itu adalah brand-brand lokal, bukan hanya brand lokal, budaya lokal, pokoknya semua yang berasal dari dalam negeri. Itu masuk ke cinta tanah air. Ya, pakai baju batik juga cinta tanah air karena batik itu udah jadi produk, bukan kebudayaan nasional lagi. Ya.
batik itu sudah produk Indonesia. Dan batik itu tidak lagi dijustifikasi sebagai budaya suatu daerah, tapi udah budaya Indonesia, budaya bersama. Seperti itu. Makanya tahun-tahun kemarin banyak yang jawab batik itu lebih ke nasionalisme ya. Padahal batik itu cinta tanah air, karena batik itu sudah diakui sebagai produk atau brandnya Indonesia. Oke, nanti ingat aja ya kawan-kawan sekalian, ya, brand Indonesia. Nah, hasil nasionalisme tadi udah, ya. Setelah itu ada bentuk soal sering meminta penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau ditanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kawan-kawan, ini tergantung. Cuma saya tidak mendapatkan lebih spesifik yang diminta itu penerapan apa, ya. Tapi kalau diminta penerapan Pancasila, kawan-kawan harus paham butir-butir Pancasila. Oke. Jadi kawan-kawan kalau ditanya soal penerapan itu harus betul-betul paham dan ini udah pernah kita bahas di bab-bab selanjutnya. Penerapan ini biasanya bermain di sekitar penerapan Pancasila. Nah, nanti ditanya gotong royong, penerapan sila keberapa? Nah, ya. Adanya masyarakat yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Masuk ke sila berapa? Masuk penerapan ini juga bisa di Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi, ya. Nah, penerapan toleransi. Nah, nanti di jawaban opsi-opsinya misalkan kita mempunyai tetangga yang agamanya non-muslim, ya. Tetapi tetangga tersebut mengajak kita untuk makan di rumahnya. Nah, si A ini was-was takut ada makanan yang tidak halal dan tidak sesuai dengan anjuran agama Islam, maka sikap kita adalah pergi atau tidak. Nah, jadi sikap kita tuh harus toleran. Kita mau pergi atau tidak dan sebagainya itu disesuaikan dengan opsi setoleransi mungkin. Jadi seperti itu. Nanti penerapan juga bisa nasionalisme, ya, bisa bela negara. Nah, di sini ya jadi penalaran kawan-kawan harus main di sini. Bela negara, balik lagi ke konsep yang sudah pernah kita pelajari. Kawan-kawan sekalian tidak boleh menalar dengan perspektif pribadi. Kita menalar dengan konsep, penerapan dengan konsep, ya. Kenapa banyak yang salah soal-soal TWK? Karena menalar sesuai dengan ego pribadi. Nggak bisa, ya. Maka kita harus balik kepada konsep. Jangan kita nalar menurut saya ini nggak boleh. Maka harus ada konsep. Nah, makanya selama ini kita udah bahas Pancasila udah pernah kita bahas, konsepnya Bhinneka sudah, nasionalisme sudah, dan bela negara sudah. Setelah itu, contoh soal kegiatan yang menunjukkan semangat bela negara ada di nomor. Nah, berarti bela negara ini juga banyak ya. Apa tadi bela negara? Tanggung jawab warga negara, si bela negara ini. Nah, tanggung jawabnya itu banyak. Nah, jadi semangatnya adalah semangat tanggung jawab, itu saja. Seorang dokter semangat mengobati pasien, seorang guru semangat membuat siswanya berprestasi, ya. Seorang presiden semangat mengurus negaranya, jadi semangat tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Nah, besok ada sejarah dan implementasi. Di sini kita juga nggak tahu ya, karena saya tidak dapat sejarah apa seperti itu ya. Tapi ada sejarah dan implementasi. Berarti kalau ditanyakan sejarah itu biasa sejarah-sejarah kemerdekaan biasanya, ya. Kalau sejarah itu konteksnya, kalau ditanya sejarah itu lebih kepada sejarah kemerdekaan. Nanti coba baca proses proklamasi. Ya, biasanya kalau soal TWK sejarah itu bermain pada proklamasi, ya. Setelah itu ada sejarah seperti perjanjian, ada KMB, ya, ada Linggarjati, Romroyen, agresi militer. Nah, nanti cukup dibaca saja ini sudah bisa agresi militer 1 dan 2. Nah, kawan-kawan literasi lah nanti ya. Karena kan
Kalau kita bahas semua nggak bisa ya, karena terbatas waktunya, kita harus bahas banyak sekali. Nah, bisa juga sering sejarah yang keluar itu lebih kepada kebijakan masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ya, jadi nanti bakal ditanyakan sejarah, misalkan pemilu pertama kapan, tahun 1955 ya. Kebijakan pada masa Soeharto seperti apa, Soekarno seperti apa ya. Pembentukan KPK di masa Megawati ya. Pengakuan agama Konghucu itu di masa reformasi, yaitu di masa Abdurrahman Wahid dan sebagainya. Nanti kawan-kawan silakan, sejarah di sini bakal sering keluar. Seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi pertanyaan mengenai peristiwa kemerdekaan. Nah, kan betul nih, pertanyaan mengenai kemerdekaan. Nah, ya, kemerdekaan nanti harap betul-betul dibaca. Nah, proses kemerdekaan. Kawan-kawan bisa buka dari berbagai sumber, sangat banyak nih peristiwa kemerdekaan informasinya. Nah, so ada BPUPKI, ya, BPUPKI, ada PPKI, serta implementasi dari Serikat Dagang Islam, ya. Serikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Jadi pertanyaan kemerdekaan, BPUPKI dan PPKI serta implementasi dari Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam. Oke, karena waktunya sudah 1 menit lagi, kita buka sesi 2 sebentar lagi ya. 10 menit lagi akan saya kirim link. Kita akan jawab soal tentang BPUPKI, PPKI, Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. Oke, sampai jumpa di sesi 2. Saya matikan dulu ini, selanjutnya saya lanjut lagi karena Zoom-nya tidak premium. Oke, jangan kemana-mana dulu. Harap tunggu 10 menit lagi. Ya, kita akan bahas soal BPUPKI, PPKI, Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam.